Bisa kalian lihat di YouTube gue tuh udah ada satu playlist baru namanya JavaScript Tutorial, dan ini khusus untuk seputaran JavaScript. Buat kalian yang masih pemula, pengen belajar dari nol, itu ada playlistnya. Kan judul masih cek ke dalam awal, struktur nggak terlalu terstruktur sesuai dengan yang aja akan main objek model. Jadi buat kalian yang belum tahu tentang DOM itu kurang lebih kayak standarisasi dari W3C atau World Wide Web Consortium. Susah banget ngobrolnya memang. Itu biar bisa ngakses atau ngupdate konten elemen yang ada di HTML, termasuk strukturnya bisa kita update juga, dan juga stylingnya bisa kita isi langsung dari JavaScript kurang lebih. Itu yang disebut dengan DOM, Dokumen Object Model. Di tutorial kali ini gue akan coba sharing seputar beberapa poin, kurang lebih ada 5 poin. Yang pertama itu kita akan belajar yang namanya element manipulation, ya sesuai seperti judulnya aja bahwa kita akan bermain DOM, jadi udah pasti nggak jauh dari yang namanya element manipulation. Kita akan belajar menambahkan elemen dari JavaScript langsung ke HTML-nya, ataupun memanipulasi datanya juga bahkan, atau menghapus dan lain-lain kurang lebih. Terus yang kedua gue akan coba sharing seputar data selector di dalam JavaScript yang sering kita pakai aja gitu ya. Dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya styling langsung di JavaScript. Lalu yang keempat kita akan belajar yang namanya event, dan juga yang terakhir itu nomor 5 ada tugas kecil. Untuk persiapan seperti biasa sama aja, masih pakai struktur folder yang terakhir kita pakai belajar di beberapa video pemula JavaScript di playlist gua. Masih folder yang ini, belajar JavaScript dasar, dan di dalam folder tuh cuma ada index.html dan juga main.js ya. Buat kalian yang belum tahu isian foldernya kayak gimana, dan kalau lu belum punya lu bisa ikutin playlist gua yang JavaScript tuh dari video yang satu dulu biar bisa foldernya sama kayak kita. Oke, kita mulai. Di sini gua akan buka VS Code-nya. Untuk buka VS Code mungkin kalian udah bisa ya harusnya, atau memasukkan project ke dalam VS Code itu kalian harusnya udah bisa karena kalian harusnya udah nonton dulu video-video sebelumnya. Oke, di sini ada index HTML, gua rekap sedikit, dan juga di sini main.js gua kosongkan, gak ada apa-apa karena kita akan belajar dari nol lagi untuk DOM, Dokumen Object Model, karena itu berbeda ranah dari yang sebelumnya di tutorial gua di playlist JavaScript-nya. Untuk index HTML-nya itu cukup kita panggil JavaScript-nya doang di sini. Di baris ke-7 kurang lebih di HTML-nya itu kita integrasikan main.js-nya ke dalam HTML sini kayak begini. Oke, di sini strukturnya cuma punya title doang. Title-nya di sini ada Afrizal dan juga ada H1 belajar JavaScript dasar. Kita mulai dokumen objek model yang pertama di main.js. Kita akan coba mengubah isian dari indeks HTML ini lewat JavaScript tanpa kita ngoding di HTML-nya. Oke, itu tujuan kurang lebih kalau kita bermain DOM, salah satunya itu ya. Kita open dulu untuk indeks HTML-nya. Gua klik 2 kali, muncul seperti ini, dan kita akan mulai coba perhatikan di bagian atas sini. Title itu masuk ke bagian Afrizal sini. Dan salah satu hal yang paling sederhana di dalam dokumen objek model adalah merubah bagian-bagian ini gitu ya. Afrizal akan kita ganti dengan kata-kata lain. Di dalam indeks HTML itu ada Afrizal, gue nggak akan ubah, jadi kita ubah dari main.js. Gimana cara ngubahnya? Kalian tinggal ketik aja dokumen titik title, karena di sana kan namanya title. Maka lu bisa masuk langsung ke sini dengan keyword awalnya tuh document, terus pakai titik title. Karena ini objek, jadi dia masuknya pakai titik gitu ya, untuk masuk ke dalam sesuatunya. Dokumen itu bawaan dari sononya, dari JavaScript-nya, lu nggak usah terlalu banyak mikirin ini. Ini bagian dari window object kalau misalnya, gue lupa juga dah secara teorinya. Tapi intinya kalau mau masuk ke bagian title, lu ketik aja dokumen.title. Cuman sebelum kita ubah, lu mesti tahu dulu apa isi dari dokumen.title sebenarnya, ada atau enggak. Dengan cara troubleshooting yang selalu gua bilang, dengan cara apa? Masih ingat? console.log dalam kurung dokumen.title. Jangan lupa di save. Terus lu pergi ke browser lagi dan refresh browsernya. Kalau tidak terjadi apa-apa karena di sini kita bermainnya console log, maka kita pergi ke klik kanan, inspect, cari di bagian console sini. Oke, console. Afrizal. Jadi dokumen title saat ini adalah Afrizal. Mana tadi? Aduh. Nah, ini ya. Sekarang kalau kita ubah dokumen.title, ini masih nyambung dengan materi yang kemarin ya, materi yang assignment to variable, kurang lebih assignment values to variable. Jadi kita masukin values baru untuk title, yaitu taruh aja di sini, siapa nama lu? Fikri Gobles misalnya gitu ya. Fikri Gobles. Lu save lagi. Oke. Lu lihat ke bagian browser. Kalau lu refresh, bagian title di bagian sininya, di bagian tab browsernya itu berubah jadi Fikri Gobles. Kalau kita console log di bagian sini untuk dokumennya lagi, console.log dokumen.title, maka title terakhir itu akan menjadi, kalau kita refresh, Fikri Gobles. Yang awalnya di Afrizal berubah menjadi Fikri Gobles. Itu materi pertamanya, sederhana. Kita nggak akan terlalu banyak mainin si title, jadi ini console gua hapus dulu. Ini gua hapus. Kalau kita mau ambil isian HTML-nya, ini H1 ini, itu berarti dia kan ada di dalam body, maka kita bisa panggil dia lewat dokumen.body. Cara mengetahuinya seperti biasa, troubleshooting dengan cara console log dulu aja. Console.log save. Lu akan lihat ada apa aja elemen yang ada di dalam body. Kalau kita refresh browsernya, body muncul ke sini dan isinya adalah H1 belajar JavaScript dasar bla 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 bla. Sekarang gua akan hapus H1-nya biar kita bermain full dari JavaScript-nya aja. H1 di HTML-nya kita hapus semua. Oke, sisain cuman script doang sini. Dan ini kayak begini. Jadi kalau kita save di browser tidak akan muncul apa-apa, dan kita akan munculkan lewat JavaScript di sini. Oke, dokumen.body itu kan isi dari bodinya. Nah, isi dari bodinya kita bisa timpah dengan sesuatu hal. Caranya, kita bikin variabel dulu biar gampang untuk dokumen bodinya. Bikinlah cons body di sini sama dengan dokumen body. Jadi nanti untuk mengakses bagian elemen body itu tinggal panggil body tanpa harus panggil dokumen.body biar agak lebih ringkas gitu ya. Dan kalau lu mau isi bagian bodinya dengan sesuatu, lu bisa pakai yang namanya body append.
dalam kurung isi apa yang mau lu keluarkan di browser gitu. Taruhlah di sini seperti biasa ya, hello world. Hello world, ya begitu. Save. Kalau lu refresh ke bagian sini, maka hello world akan muncul ke dalam browsernya. Yang artinya append itu untuk mengisikan sesuatu ke dalam sebuah elemen. Nah, di sini elemennya adalah si body. Ya, kalau body pakai sama dengan kayak title bisa nggak bang? Mari kita coba. Body sama dengan hello world. Save. Kalau di refresh nggak bisa. Assignment to a constant variable. Kalau ini gua ganti jadi let karena const adalah konstanta, nggak bisa diganti nilainya, maka kalau gua refresh pun tetap gak muncul apa-apa ya, karena berbeda. Untuk title memang seperti ini. Kalau untuk bagian body ke dalam itu kita pakai yang namanya append. Jadi di sini gua const aja dulu. Nah, kayak gini aja. Terus di sini tadi apa ya? Jadi gua lupa. .append, body.append, append atau append sih? Append aja ya ngomongnya. Hello world, maka dia akan muncul ke browser. Pada berhasil gak bro sampai sini? Harusnya berhasil ya. Oke, misalkan gua pengen bikin H1 lagi, ya kan tadi H1-nya hilang. Jadi di bawah sini kita coba create element ya dengan cara document.create element. Ada tuh bawaan dari JavaScript-nya, document.create element. Apa yang mau kita bikin di dalam sini? Ini muncul langsung kalau di gua di Visual Studio Code gua. Misalkan kita mau munculin H1 kayak gini. Udah save aja kayak gitu. H1 dulu. Kalau lu save ini nggak akan tercipta apa-apa karena masih kosongan. Si dokumen elemen create-nya ini masih kosong, belum diisi nilai apapun. Jadi nggak ada apa-apa di sini. Oke, tuh, cuman kayak begini hello world, nggak ada H1, nggak ada apa-apa di bagian elemen sini. Di bagian konsol pun nggak ada apa-apa juga. Untuk mengisinya, itu bukan pakai append. Kalau append itu untuk body ya, kurang lebih. Nanti sebenarnya kalian bisa pakai append juga untuk mengcombine sesuatu. Tapi untuk mengisi ini, kalian bisa masukin dulu ini ke dalam variabel biar lebih enak lagi. Taruhlah const H1 title misalnya gini ya, atau title doang dah. Ntar lu pusing lagi sama yang atas. H1 dah gini doang ya. Const H1 sama dengan create element H1. Oke, terus kalau mau diisi, itu lu tinggal ketik aja H1 titik. Ada 3 cara nih di sini nih. Lu bisa pakai yang namanya inner text, inner HTML, ataupun bahkan lu bisa pakai yang namanya text content. Kayak begini. Taruhlah kita pakai yang text content ya. Text content sama dengan anjay ini H1 bro gitu misalnya. Kalau lu save terus lu reload lagi browsernya, masih belum muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini masih ada di belakang, belum nampil ke bagian depan. Kalau pengen nampil ke bagian depan, kita mesti append-kan ini kemana? Nah ini elemen itu belum di dalam body, belum di dalam mana-mana. Supaya dia bisa masuk ke dalam body, maka kita append-kan ke dalam body dengan cara seperti ini. Body.append, aduh enak banget nyebutnya .append, apa yang mau di-append-kan? Yang mau di-append-kan kan tadi kalau di atas itu kan hello world ya, string langsung kayak begini. Nah sekarang gua pengen yang masuk ke dalam body itu bukan string ini, tapi elemen yang udah kita bikin ini H1. Nah ngerti nggak tuh? Harusnya ngerti ya. Tinggal masukin aja ke sini H1. Oke, kalau lu reload browsernya, anjay, ini H1 bro. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau mau ditanyain sekarang, tanyain dulu di kolom komentar bro, biar nggak pusing berkelanjutannya nanti gitu. Jadi kurang lebih ya, gitulah ya. Intinya ini body, kalau mau diisi bisa dengan cara append. Isian di body HTML sini tuh bisa dipakein append untuk mengisikan sesuatu. Apapun itu, mau string, mau elemen itu bisa. Tapi kalau string ya langsung aja kayak gini. Kalau elemen, syaratnya lo harus bikin dulu elemennya. Apakah H1, H2, H3, div, tabel ataupun lain-lain. Elemen atau elemen sih? Elemen lah, elemen ya. Nah di sini kan kita udah bikin H1 variabel yang nampung elemen baru dengan elemen H1 ya. Jadi kita bikin elemen H1 atau heading 1 yang artinya teksnya besar. Terus ini kan kalau kita sebar di sini doang belum ada isinya dong. Itu baru elemen H1. Di bagian sini keluar seperti ini. Nah, kenapa kalau nggak di append? Nggak mau dimasuk append ke yang lain-lain. Create element pakai P aja misalnya kan. Terus lu masukin sini P, copy si nama saya variabelnya dot. Tadi kan teks konten nih. Kita coba pakai yang lain ya. Pakai inner HTML. Sampai dia tidak akan muncul. Nah, masih ingat kenapa dia nggak akan muncul? Karena belum kita masukin. Oke, main dot nama kamu. Tapi kalau kita append dot append nama kamu. Save terus lu reload lagi, ada Fikri Gobles berupa tag B, Afrizal berupa tag P, H1 Anjay berupa H1. Hello world string kosong karena tadi di append di atas kosong. Jadi ini kita hapus saja. Begini. Pusing sampai sini? Seharusnya tidak ya. Nah ini perbedaan ketiga ini salah satu yang paling mencolok adalah kalau kita injek lagi ke bagian, injek sih, kita masukin lagi sebuah elemen ke dalam sini. Taruhlah yang teks konten di sini ada i ya di dalamnya, i kayak gini. Terus di sini, jangan i, marque gitu, marque. Nah tutup marque-nya. Ini cara-cara jadul yang menakjubkan dulu waktu pertama kali ngoding. Nah ya kayak gini ya. Ini kan elemen HTML yang membuat teksnya bergerak nih. Kita masukin semuanya sini. Ntar kita lihat yang bergerak yang mana. Marque. Ya, lu masukin sendiri aja, pokoknya mah ikutin aja. Tutup marque. Nah, kita save. Nanti kalian bisa tahu nih perbedaan antara text content, inner HTML dan inner text itu apa. Oke? Marque ini artinya membuat teksnya berjalan dari kanan ke kiri, kurang lebih kayak gitu. Kita coba reload. Refresh. Silahkan. Ada yang tahu bedanya apa? Nah, simpulkan sendiri di kolom komentar ya. Yang mengerti berarti Anda siap lanjut ke materi berikutnya. Kalau tidak mengerti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya. Gimana? Coba, udah komen udah? Pause dulu videonya bro, gue mau ngopi dulu. Gua tidak akan menjelaskan apa perbedaannya, cukup dibuktikan saja kurang lebih seperti itu. Dan kalian simpulkan masing-masing. Kalau merasa kalian nggak yakin ya silahkan browsing sendiri atau cari di video lain di YouTuber lain ya. Kita lanjut lagi. Ini materi yang kurang lebih seputar apa-apaan lah ya. Bosan ya, kita move lagi ke materi berikutnya tentang
data selector. Oke, ini akan gue hapus semuanya sampai sini. Sampai body juga akan gue hapus sebenarnya. Nah, gini aja. Oke. Cuman bermain di title ini doang, terus di HTML kita akan masukkan sesuatu. Taruhlah kita akan bikin yang namanya tombol, boleh di sini ya. Tombol, button, testing, atau jangan testing deh. Halo, klik saya gitu ya, klik saya. Oke. Terus di sini kita punya ID. Pertama kita get by ID dulu ya. Jadi di sini ID-nya misalnya ID itu kurang lebih untuk ngasih tahu ini button tuh spesifiknya apa sih. Nah, supaya kita dari JavaScript bisa tahu ini button tuh punya nilai, jadi kita langsung masukin aja, taruh di sini btn misalnya gitu ya. BTN 1 dah. Klik saya 1 misalnya gitu. Gua copy ini ke bawah, Ctrl C, Ctrl V, ini klik saya 2, ID-nya btn 2. Oke, kita reload lagi browsernya. Reload. Ada klik 1 dan klik 2 ya. Oke, console log. Kalau diklik tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi kita akan coba modifikasi tampilan tombolnya. Jadi kita panggil dulu bagian ID-nya di dalam JS dengan cara taruhlah tadi namanya btn1. Kita bikinkan variabel penampungnya namanya const btn1 sama dengan document.getElement by ID dalam kurung. Nah, ini adalah nama ID-nya. ID di btn1 tadi apa? Di button yang pertama itu ID-nya btn1. Kalau lu cek sini, ID btn1. Terus untuk yang kedua kita copy juga ini sama btn2. Ganti aja tinggal 22 kayak gitu. Kalau kita console log btn1-nya, console log btn1. Pas kita refresh browsernya, maka akan muncul button 1 ya enggak? Klik saya 1 sini muncul. Kalau kita konsol log yang btn2, maka btn2 langsung muncul ke bagian konsol. Artinya kita udah bisa menseleksi lewat JavaScript yang mana elemen tersebut yang mau kita ubah nantinya. Nah, misalkan yang elemen 1 alias button pertama itu akan kita ganti tampilannya. Gua nggak mau ada bordernya, misalnya kayak gitu. Kita coba di sini sekaligus juga dengan styling ya. Jadinya btn1.style. Nah, misalnya gua mau hapus bordernya, langsung aja masuk ke elemen, bukan ke elemen, ke style CSS yang harus kita lakukan kalau mau mengubah border apa? Border kayak gini ya. Sama dengan pakai string none, yang artinya border akan gua hilangkan untuk button pertama. Paham gak tuh? Button pertama style bordernya gua bikin none. Ini memang gabung sama CSS kurang lebih, tapi ya sedikit aja lah ya. Jadi kalau kita refresh, maka dia jadi seperti itu, buduk, nggak ada bordernya bro ya. Untuk yang satu, kalau yang gua masih aman. Lu juga bisa timpah-timpah dengan styling lainnya. Taruhlah btn1.style.padding misalnya sama dengan 8px kayak gitu, save. Terus btn1.font-size sama dengan terus button yang sebelah sini. Itu pakai pemanggilan get element by ID itu bisa, atau pakai yang satu lagi. Nah, btn2 itu akan kita panggil dengan cara yang lain. Taruhlah di sini bukan ID nih. Misalkan kita punya kelas. Ya kan, biasa HTML itu ada kelas untuk supaya kita bisa styling pakai kelas gitu kurang lebih. Taruhlah di sini kelas btn. Jangan btn lagi lah, ntar lu pusing. Ya boleh deh btn2. Nama kelasnya btn2, kalau ini ID btn1. Untuk panggilnya bisa pakai cara yang paling mudah sebenarnya daripada get element by ID. Ini hanya spesifik, hanya bisa manggil ID doang. Kalau pengen universal itu bisa pakai btn2 sama dengan document.query selector. Nah, dalam kurung lu masukin apa? Misalnya titik. Tadi kan nama kelas tuh pakai titik manggilnya, kalau ID itu pakai pagar manggilnya. Kalau titik itu pakai kelasnya apa tadi namanya? btn2. btn2. Oke. Kalau kita console log btn2-nya, itu menghasilkan hal yang sama kayak tadi. Tuh, masih sama aja kayak tadi. Jadi, ini untuk data selector ya, untuk manggilnya bisa pakai get element by ID. Nggak perlu lagi pakai pagar di sini, nggak perlu lagi pakai titik, tinggal langsung masukin aja spesial khusus untuk ID. Kalau query selector itu bisa untuk apa aja? Lo mau pakai pagar untuk ID bisa, lo mau pakai titik untuk kelas juga bisa. Nah, di sini juga lo bisa langsung masukin untuk elemen HTML-nya mau apa? Misalkan lo mau munculin yang button ini, lo tinggal panggil aja langsung, bisa kayak gini juga button, cuman nggak spesifik jadinya ya, nggak tahu button yang mana karena kita kan masukin elemen button. Yang pasti nanti akan muncul yang pertama ini. Ya, yang ini nggak akan muncul di konsol kita. Jadi kalau kita konsol btn2-nya atau btn doang taruhlah ya, karena kita nggak spesifik mau cari apa yang mana, kelas yang mana, ID yang mana, kita langsung ke semua elemen button itu kita cari, kita dapetin yang pertamanya yang mana. Misalkan kalau kita refresh, ya ini dapatnya yang saya satu ini, gitu ya. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu event. Jadi di tombol sini kita bisa punya event pak. Di yang satu akan gua masukkan sebuah event namanya on click, sama dengan lu bisa pakein alert langsung. Ini nggak di dalam main.js ya, ini di HTML-nya langsung. Alert misalnya kayak gini. Aku diklik gitu misalkan ya. Pakai string 1. Jadi ininya string 2 di luar, terus alert string 1 di dalam atau kutip 1 di dalam, aku diklik, tutup lagi pakai kutip 2. Nggak boleh kutip 2 semuanya, nanti error. Jadi kalau di luar udah kutip 2, di dalamnya kutip 1, atau di luar kutip 1, di dalamnya kutip 2. Harus agak beragam gitu bro ya. Namanya juga hidup, nggak boleh monoton. Harus ganti-ganti terus kayak gitulah. Pacar lagi ya. Refresh langsung, kita coba reload. Dan kalau lu klik saya, maka aku diklik. Kalau yang ini kan belum. Ya enggak? Nah, lu lakukan hal yang sama untuk yang bagian kedua ini. Ini untuk on click. Nah, kalau mau masukin on click ini ke dalam JS-nya itu pakai dua cara bisa ya. Pakai cara pertama itu langsung kita bikin function di JavaScript-nya, atau pakai cara kedua itu kita bikin sebuah event listener. Tapi kita akan coba bikin function aja di JavaScript-nya supaya nggak terlalu pusing juga. Kita langsung bikin aja di sini nih. Di dalam on click ini taruhlah nanti kita bikin function di dalam JavaScript-nya adalah function namanya misalnya ganti warna. Pakai buka tutup kayak gini ya. Nah, artinya ketika tombol ini diklik, kita akan cari ganti warna. Cari function ganti nama yang ada di dalam script main.js. Karena sekarang belum ada, jadi pas diklik itu belum di refresh sorry.
Nah, ganti warna is not defined. Kelihatan di bagian konsol ya. So kita bikin dulu di bagian main.js. Ini konsol gua hapus dulu. Kita bikin function yang namanya adalah ganti warna. Pakai kurawal kayak gini. Bikin dulu konsol log biar aman. Aman. Nah, gitu ya. Setidaknya pas diklik ini tombol akan mengarahkan si button ini untuk masuk ke bagian JavaScript yang fungsinya itu ganti warna. Yang mana isi ganti warna adalah aman gitu. Jadi kalau kita save dan kita reload, pas diklik mestinya di sini akan muncul tulisan aman. Ya, berarti fungsi tuh. Klik lagi 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalau di sininya kita ganti jadi alert, ditambahin misalnya di bawah alert aman. Kita refresh lagi. Aman muncul sini. Oke. Sekarang kita combine, Pak. Gimana kalau pas diklik ganti warna, itu warna buttonnya berubah. Yang tadinya buttonnya tomato, ya kan? Kalau lu cek nih warnanya, pas diklik dia ubah jadi biru misalnya gitu. Jadi di sini tinggal, ini hapus dulu ya. btn1, karena kita udah punya button satunya itu yang mana? .style, .background sama dengan taruhlah kita ubah jadi aqua alias biru. Aqua itu biru kurang lebih ya. Jadi kalau kita reload, pas diklik harusnya dia berubah biru harusnya. Nah, ada yang sudah berhasil? Ganti warna untuk merubah warna backgroundnya sesuai aja gitu kan. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian event yang berikutnya. Ada yang namanya on mouse over. On mouse over itu supaya ketika mouse kita masuk, kita bisa melakukan sesuatu, men-trigger sesuatu. Taruhlah di sini on mouse over kayak begini sama dengan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Taruhlah alert dulu di sini. Hehehe gitu ya. Untuk ngecek dulu sebelum masuk ke JavaScript. On mouse over alert hehehe. Ketika kita refresh, terus mouse-nya kita geser ke bagian button ini, aduh tuh kan, kepencet muncul hehehe. Kalau mouse tuh masuk lagi, gue mau jelasin dulu, Pak. Kalau masukin ke sini, ya tuh. Lagi ya, iya. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan sesuatu lewat trigger tersebut. Ketika mouse kita masuk, kita mau ngapain? Nah, rencananya gue pengen ketika mouse ini masuk bukan alert, tapi ubah, ini tuh ya. Tapi ubah bagian klik saya, tulisan klik saya satu dengan lain-lain. Oke, kita coba. Masuk ke bagian main.js, kita bikin sebuah function lagi, function ubah teks. Nah, terus kita bikin kayak gini, console.log ubah teksnya. Oke. Kalau udah bikin function di main.js, kita bisa arahkan bagian mana yang mau diarahkan ke function tersebut. Bagian mouse over. Karena yang on click udah keganti warna, yang on mouse over gue mau arahkan ke bagian ubah teks. Jadi ini kita hapus, ubah teks. Save. Kalau kita refresh, nah, pas mouse kita geser harusnya di sini konsol ada muncul ya. Karena di codingan main.js tadi itu ada ubah teksnya. Coba. Tuh, ubah teksnya 2 3 4 5 6 1 2 3 4. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengubah teksnya ketika mouse-nya datang. Nah, untuk mengubah teksnya bagaimana? Gabungin lagi materi yang tadi di awal, Bro. Ini gua hapus btn1 dot text content. Bisa ya? Text content sama dengan apa misalnya? Hihihi misalnya gitu ya. Hihihi hahaha. Boleh lah. Save. Terus pas kita reload, set kosong ya. Perhatikan tulisan klik saya satu ini. Kalau gua mouse ke sini, hahaha hihihi. Berhasil? Sama nggak? Reload lagi ya. Mouse-nya geser ke dalam. Bah. Ada satu lagi yang namanya on mouse out. Jadi ketika mouse kita keluar, kita balikin lagi ke seperti semula. Caranya di sebelah sini kita tambahin lagi on mouse out. On mouse out. Nah, sama dengan alert dulu seperti biasa. Out. Misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau di save kurang lebih kayak beginilah hasilnya ya. Jangan lupa kita cek pakai alert dulu terus kita reload. Kalau mouse kita masuk, klik saya akan berubah jadi hahaha hihihi. Kalau mouse kita keluar dari tombol ini, out. Rencana gua adalah pas keluar balikin lagi teksnya jadi teks yang original, yang mana sebelumnya adalah klik saya satu. Nah, kalau kita bikin satu function namanya itu function oritext misalnya gitu ya, alias mengembalikan lagi teks. btn1.textContent sama dengan klik saya satu, tadi kan gitu ya. Jadi kita bisa arahin ke sini ketika mouse-nya keluar. Mana tadi? Nah, ini alertnya kita hapus, arahin ke oritext. Jadi kalau kita save, ya ini on mouse over ubah teks, on mouse out oritext. Ini codingannya. Kalau kita save dan kita reload, tuh dia bolak-balik terus. Klik saya satu, set, hihihi. Pas diklik berubah jadi biru, pas keluar jadi klik saya satu, balik lagi, ya gitu kurang lebih. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau kita bikin default untuk text kontennya. Jadi di sini kita bikin aja langsung nih. btn1.textContent sama dengan klik saya satu. Jadinya untuk oritext itu kita tinggal nggak usah kayak gini. Default text kontennya adalah klik saya satu. Nah, nanti pas ubah teks dia akan berubah jadi text content hihihi hahaha. Ini akan berubah jadi hahaha hihihi. Di HTML-nya kita nggak usah pakai yang namanya klik saya satu ini. Ini kita hapus. Jadi button kosong kayak begini karena untuk isi kontennya itu sudah di dalam JavaScript yang mana klik saya satu. Jadi kalau kita refresh masih sama aja kayak yang tadi. Nah, klik saya satu pas kita geser, hihihi balik lagi gagal karena kita salah panggil. Harusnya ini jadi sebuah variabel const default text sama dengan ini masukin nih sini. Ini default text. Nah, ngerti nggak kayak yang materi awal tadi kemarin? Kok tadi sih? Kemarin tuh variabel, terus variabelnya adalah klik saya satu, global variabel ya ini ya. Terus btn1 text content isinya adalah default text yang mana berarti sama dengan klik saya satu. Jadinya pas di bawah lebih enak gitu manggilnya. btn1 titik text content sama dengan default text gitu. Jadi kalau sudah kita coba refresh lagi.
set, klik. Nah, gitu ya. Gua kasih clue satu kali lagi sebelum kita masuk ke tugas ya. Contoh, misalkan pas diklik, selain ubah warnanya, gua pengen juga munculin sesuatu. Jadi kita pergi ke bagian function yang pas diklik mana? Ganti warna ini ya, pas diklik ganti warna. Gua akan tambahkan juga sesuatu. Kita akan create elemen di dalam ganti warna sini. Atau untuk lebih relevan lagi, kita ganti jangan ganti warna untuk function yang dikliknya. On klik jangan ganti warna, tapi klik button. Gini boleh ya, klik button. Terus kita ganti di sini yang tadinya ganti warna jadi klik button. Ketika diklik button akan merubah background warna. Terus ketika diklik button kita akan ngapain lagi? Ini sebagai clue tugas, diingat-ingat ya. Gua akan create sebuah elemen di sini. Cons, taruhlah di sini new text sama dengan document.create element p. Lalu new text akan gua isi dengan text content. Halo Bung, apa kabar? Misalkan gitu. Lalu gua akan append ini ke body.append new text. Bodinya kagak ada. Bentar, kita panggil lagi bodinya, tadi udah dihapus lupa. Cons body sama dengan document.get.body. Sorry. Jadi kalau gua refresh, ini kan kayak gini. Kalau diklik selain dia merubah warnanya menjadi biru, dia juga akan memunculkan sebuah elemen baru. Halo Bung, apa kabar? Nah, aman ya, kita masuk ke tugas ya. Tugas kecilnya adalah munculkan sebuah elemen HTML baru dengan isi berupa teks bertuliskan nama kalian. Oke, tapi bukan ketika tombol diklik, bukan. Tapi melainkan ketika tombol ini digeser ke sini, ya, digeser nih mouse digeser ke yang klik 2. Kalian kerjanya di klik 2 aja ya. Ketika mouse digeser ke bagian klik saya yang kedua ini, tombol yang kedua. Pas masuk mouse-nya ke dalam, munculin sebuah teks di sini. Pas mouse-nya keluar, ubah warna teks yang baru. Taruh lagi nih ya, pas gua mouse-nya masuk sini kan muncul tuh elemen kayak begini. Siung. Nah, ini mouse masih di dalam nih. Pas mouse gua keluar, ubah warna si teks ini. Gimana? Mengerti kan? Itu tugasnya. Sangat-sangat mudah. Jadi buat kalian semua semangat mengerjakan tugasnya. Kalau berhasil dengan cara apapun terserah kalian, tergantung logik kalian masing-masing. Implementasikan lewat codingan yang kayak macam beginian. Semuanya clue-nya sudah gua kasih. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa mengerjakan harusnya. Karena ini tugasnya sederhana. Jadi langsung aja di tag ke Instagram gua @dea.afrizal, langsung jangan lupa di follow, terus storyin, ntar tag gue, ntar gua restory bro kalau yang berhasil ya di hari pertama ketika video ini rilis kalau kalian berhasil. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya untuk tutorial JavaScript. Jangan lupa pantengin terus playlist JavaScript di gue. Nanti akan gua selalu update materi-materi yang dasar-dasar seperti ini sampai ke bagian nanti dalam-dalamnya. Oke, bye-bye semuanya.